Informasi hot news pertama di cnbcindonesia.com ini terkait dengan anggaran militer China. Nah, dalam laporan penelitian AVIC Securities pada Juni 2020, pengeluaran anggaran pertahanan China ini telah melesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 9,1% dari tahun 2010 dan juga 2019. Tetapi dibandingkan dengan seluruh ukuran ekonominya yang terus meningkat, beban pertahanan negara tersebut ini tetap relatif rendah. SIPRI memperkirakan China menghabiskan 261 miliar dolar atau setara 3.654 triliun rupiah untuk belanja militernya pada tahun 2019. Sementara kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, menghabiskan belanja militernya mencapai 732 miliar dolar atau setara 10.248 triliun rupiah atau sekitar 3,4% dari PDB-nya di tahun 2019. Anggaran pertahanan negara China menyumbang 1,22% dari PDB pada 2019, di mana proporsi ini lebih rendah daripada Rusia, Amerika Serikat, dan India atau jauh di bawah rata-rata tingkat global di 2,6% dari PDB. Nah, kita beralih ke berita terpopuler lainnya di mana saham-saham properti kompak berterbangan pada hari ini seiring dengan adanya insentif di sektor properti. Nah, insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor properti terbukti menarik masyarakat untuk mencermati saham-saham properti. Pemerintah memberikan guyuran insentif bagi sektor properti di mana adanya kebijakan DP 0% untuk pembelian properti hunian. Selain itu ditambah lagi dengan pembebasan PPN. Lantas apa sih alasan pemerintah menghapus PPN rumah? Nah, kita tahu sektor properti ini sangat terdampak pandemi. Di sisi lain, sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan banyak berkaitan dengan industri lain sehingga butuh dukungan stimulus dari pemerintah. Pemotongan pajak ini akan mengurangi harga properti hingga 9% karena PPN ini biasanya ditanggung oleh para pembeli bukan dari developer properti. Nah, informasi top lainnya yang terpopuler di cnbcindonesia.com adalah terkait dengan pembayaran pajak bagi karyawan yang punya penghasilan sampingan. Menarik ya. Nah, lalu bagaimana nih dengan pelaporan penghasilan di luar gaji? Sebetulnya untuk pelaporan pajak sama dengan PPh pasal 21 karyawan. Tapi untuk penghasilan di luar gaji disebut sebagai PPh orang pribadi atau PPHOP. Sementara itu untuk perhitungan pajak di luar gaji bisa digunakan perhitungan sendiri, di mana mekanismenya menggunakan hitungan pajak progresif setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang saat ini sebesar 54 juta rupiah per tahun. Dan top news berita terakhir ini adalah PNS gitu ya yang tampaknya akan semakin happy nih karena pemerintah ini memastikan bahwa dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Meski belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu, namun perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas di Kementerian Keuangan dan tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah. Nah, skema DAPEN PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75%. Dari gaji yang dihimpun tabungan dan asuransi pegawai negara atau TASPEN ditambah dengan dana dari APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS bakal lebih besar nih, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya yang lebih besar dari skema saat ini. Pasalnya skema fully funded, selain diambil dari persentase take home pay, rediviut pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan juga pemerintah sebagai pemberi kerja.